Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusikan soal teori fisika yang kelima. Yang kemarin, yang pertama di sini ada soal pada benda yang diam, resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah nol. Betul atau salah? Betul. Ya. Pada benda diam tidak ada satupun gaya yang bekerja padanya. Belum tentu. Salah. Harusnya kan malah kalau benda yang pada yang benda diam tidak ada satupun gaya yang bekerja. Jadi kan biasanya kalaupun diam, biasanya ini ada gaya berat gitu, terus nanti kan ada gaya normal, terus saya kemarin di soal yang kemarin malah dikasih tekanan ke bawah. Nah, walaupun diam, tetap aja walaupun memang resultan gayanya nol, tapi bukan berarti tidak ada satupun gaya yang bekerja padanya. Berarti ini salah. Kalau gitu benar salah jawabannya C. Ya, tuh jawabannya C. Baiklah, kita lanjutkan diskusi ke soal berikutnya. Ke nomor 2. Nah, gaya Coulomb dan gaya gravitasi merupakan gaya yang konservatif. Sebab gaya Coulomb dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, ini bagaimana kita diskusikan gaya Coulomb dan gaya gravitasi merupakan gaya yang konservatif, artinya tidak bergantung lintasan. Dan gaya Coulomb itu gimana gaya Coulomb itu? Persamaannya itu adalah K gitu ya. Kalau gaya Coulomb K Q1 Q2 bagi R kuadrat. Nah, ini kan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Terus gaya gravitasi juga sama. F gravitasi. Nah, ini G ya, konstantanya G, konstan gravitasinya M1, M2 bagi R kuadrat. Jadi sama-sama bergantung pada jarak kuadrat dari kedua buah benda. Kalau gravitasi biasanya yang besar gitu planet, misalnya planet A, planet B. Kalau gaya Coulomb biasanya motor yang kecil-kecil gitu. Tapi mereka berdua sama-sama ditentukan dengan jarak. Betul. Yang pernyataan B-nya betul. Nah, pernyataan B-nya betul. Gaya Coulomb dan gaya gravitasi merupakan gaya yang konservatif, artinya tidak bergantung pada lintasan. Ya. Oke. Nah, baiklah kita lanjutkan. Jadi yang dimaksud dengan gaya gravitasi ini adalah dan gaya Coulomb adalah gaya yang konservatif, artinya gaya yang tidak memperhatikan lintasan. Oke, itu. Nah, gaya Coulomb dan gaya gravitasi besarnya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Betul sekali, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Nah, tapi kuadrat jarak ini tidak membahas secara spesifik tentang lintasan. Ya enggak? Yang dibahas cuma harusnya gini kalau mau ada, nah, tapi ini sebab pernyataannya itu dan sebabnya itu tidak ada hubungan sebab akibat. Kalau mau ada hubungan sebab akibat, jawabannya harusnya sebab gaya Coulomb dan gaya gravitasi sama-sama tidak bergantung pada lintasan. Harusnya gitu. Ya, kalau gitu ini benar dan tidak ada hubungan sebab akibat. Kalau itu jawabannya yang B. Ya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan diskusi ke soal berikutnya. Tentang dualisme gelombang partikel. Nah, dari hukum pergeseran Wien untuk radiasi termal benda hitam dapat disimpulkan bahwa bagaimana? Nah, untuk radiasi benda hitam, makin tinggi suhu suatu benda tersebut akan cenderung berwarna merah. Dari pergeseran Wien bahwa kita tahu bahwa hubungan panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan temperatur. Jadi 1/T gitu ya. Persamaannya gimana? Lambda dikali T gitu ya, itu sama dengan konstan.
Oke. Nah, kalau gitu, ya sekali lagi, jadi maksudnya lambdanya adalah panjang gelombang maksimum. Sorry. Nah, ini panjang gelombang maksimum dari radiasi termalnya itu. Ini juga lambda maksimum. Nah, kali T sama dengan C, atau panjang gelombang maksimum berbanding terbalik dengan suhu. Dari pernyataan yang ini udah bisa kelihatan harusnya, ya. Nah, dari hubungan ini tuh kita harus tahu, harus bisa menjawab bahwa semakin tinggi temperaturnya, harusnya panjang gelombang maksimumnya itu akan semakin kecil, gitu. Nah, sementara kita punya urutan nih, Meiji, Kuhi, Pinyu, merah, jingga, kuning, hijau, terus biru, nila, dan ungu. Nah, ya kan? Nah, panjang gelombangnya paling akan berwarna merah. Ini kan panjang gelombang paling kecil. Sementara panjang gelombang paling kecil itu apa? Panjang gelombang paling kecil itu adalah warna ini. Makin ke sini makin kecil. Makin ke sana makin besar panjang gelombangnya. Ya. Nah, kalau gitu jawaban yang pertama gimana? Di sana disebutkan, ya, sekali lagi, panjang gelombang semakin besar, suhu makin tinggi. Dari hukum pergeseran ini kita memperoleh panjang gelombang semakin kecil. Nah, kalau gitu, panjang gelombang paling kecil itu bukan warna. Di sini dikatakan ketika suhu benda makin tinggi, maka akan cenderung berwarna merah. Sedangkan warna merah itu panjang gelombang tertinggi. Kalau gitu pernyataan satu ini belum tepat. Malah kebalikannya, ya. Ini salah. Oke. Terus kalau gitu, kalau satu salah, tiga pasti salah. Ya. Intensitas radiasi benda tidak bergantung pada temperatur. Ini jelas-jelas salah. Ya. Kenapa salah? Karena kita punya hubungan yang nomor 3 salah. Ya, ini yang nomor pertama tadi jawabannya. Pasti kalau nomor 1 salah, ya, maka 3 juga pasti salah. Nomor 3, kita lihat intensitas itu sebanding dengan temperatur pangkat 4, gitu ya. Dari persamaan I sama dengan sigma dikali sekian-sekian kali T pangkat 4, gitu ya. Dibagi A. Ya. Dari sini kita lihat pangkat 4. Berarti intensitas itu sangat bergantung pada temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, maka intensitasnya juga semakin tinggi. Satu salah, maka 3 salah. Ya. Oke, sekarang kita cek yang nomor 2 deh. Kalau nomor 2 salah, kemungkinan besar jawabannya yang 4 saja. Jawabannya D. Kalau 2 salah, kalau 2 betul, pasti jawabannya 2 dan 4. Karena nggak ada 4 saja. Karena nggak ada 2 betul saja, gitu. Maka yang pasti di sini kita cek dulu, makin tinggi suhu suatu benda, atau kita cek nomor 4, nggak apa-apa, nomor 2 juga. Makin tinggi suhu suatu benda, frekuensi gelombang radiasi benda tersebut semakin tinggi. Ya, gimana caranya ini? Yang nomor 2, makin tinggi suatu benda, suhunya berarti ini nih. Kalau gitu, kita pakai ini aja. Kan lambda V itu sama dengan lambda kali F, gitu ya. Atau bisa juga kita lihat lambda itu ternyata sebanding dengan 1 per F. Atau F itu sebanding dengan 1 per lambda. Bisa. F sebanding dengan 1 per lambda. Oke. 1 per lambda. Lambdanya berbanding dengan 1 per T. Berarti sebanding dengan 1 T. Gitu. Ya. Makin tinggi suatu maka makin, kalau dari sini kita bisa ngecek, udah bisa jawab
dengan yakin ya bahwa frekuensi itu berbanding terbalik dengan panjang gelombang dan sebanding dengan temperatur. Kalau gitu makin tinggi suatu benda, frekuensi gelombang radiasi benda tersebut semakin tinggi. Betul. Nah, karena nggak ada dua betul saja, pasti nomor 4 juga betul. Benarkah? Makin rendah suhu suatu benda, benda tersebut akan cenderung berwarna merah. Nah, kembali ke sini, kalau T-nya kecil, berarti panjang gelombangnya makin besar. Panjang gelombang makin besar adalah panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang warna merah. Kalau gitu betul ya. Ketika suhunya kecil, maka panjang gelombangnya besar. Panjang gelombang maksimum adalah warna merah. Baik. Jadi jawabannya apa? Yang nomor 3 ini jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan diskusi kita ke soal berikutnya. Nah, sekarang gini. Jika sebuah bola pejal konduktor berjari-jari R diberi muatan listrik Q, lengkap berikut ini pernyataan benar adalah apa? Yang pertama, muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola. Yang kedua, medan listrik di dalam bola sama dengan 0. Yang ketiga, jika sebuah bola pejal konduktor berjari-jari R diberi muatan listrik positif Q. Gitu. Ya. Maka yang pertama katanya oke. Nah, berikutnya kalau ada bola konduktor begini berjari-jari R diberi muatan positif Q gitu, positif Q. Maka muatan terdistribusi secara merata di permukaan bola. Ya, nomor 1 itu terdistribusi merata. Distribusi merata. Kalau nomor 1 betul, maka pastinya nomor 3 betul. Kalau 1 salah, 3 pasti salah. Potensial listrik di dalam bola itu adalah total. Di dalam bola, ya, potensial listrik 3 juga betul. Karena V sama dengan K kali Q bagi R. Nah, jadi tetapnya itu adalah bergantung di mana posisinya R. Gitu. Oke, nomor apa nih? Nomor 2 ya. Medan listrik di dalam bola sama dengan 0. Nah, E itu kan sama dengan K Q dibagi R. Ya. Nah, kita bagaimana mau ngecek ini? Ya, maksud saya medan listrik di permukaan, ini di permukaan ya, yang itu di permukaan bola berjari-jari R, gitu. Nah, medan listriknya bentuknya begini. Nah, kalau di dalam bola itu memang selalu 0. Ya. Terus yang keempat, muatan terdistribusi secara merata di dalam bola. Ini salah, tidak ada muatan yang terdistribusi di dalam bola secara merata. Jadi jawabannya yang apa? Ini jawabannya yang A. 1, 2, 3 betul. Ya. Oke, baiklah. Kita lanjutkan dulu materi berikutnya. Tentang usaha dan energi. Suatu gaya merupakan gaya konservatif jika gaya yang dilakukan, kerja yang dilakukan terhadap suatu benda, bagaimana? 1, 2, 3, 4. Baiklah adik-adik, kalau soal yang ini, itu soalnya definisi, masih soal tentang definisi gaya konservatif. Yang dimaksud gaya konservatif juga
kaitannya dengan usaha dan energi adalah jika kerja yang dilakukan terhadap benda itu tidak bergantung pada lintasan. Berarti tidak bergantung pada lintasan gerak. Nomor 3 betul. Nah, nomor 3 betul, pasti 1 betul. Hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Ya, pada keadaan awal dan keadaan akhir artinya hanya bergantung pada, tidak bergantung pada lintasan. Misalnya usaha adalah perubahan energi potensial. Perubahan energi potensial. Usaha misalnya untuk melemparkan benda ini ke atas dari sini, dari posisi A ke posisi B, akan dilempar. Nah, ini kan ada usahanya. Usahanya adalah perubahan energi potensial, sama dengan energi potensial di B dikurangi energi potensial di A, misalnya. Gitu ya. Nah, kalau gitu sama dengan perubahan energi potensial benar, karena usaha sama dengan perubahan energi potensialnya, definisi matematisnya. Tuh. Terus yang keempat, tidak bergantung pada perubahan energi potensial. Salah, karena usaha itu sama dengan perubahan energi potensial secara definisi. Oke, jawabannya yang A. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang soal berikutnya. Nah, sekarang di sini tentang teori kinetik gas. Oke, sekarang pertanyaannya apa? Suhu gas nitrogen pada saat kelajuan RMS-nya atau root mean square-nya sama dengan V1 adalah 300 Kelvin. Jika kelajuan RMS gas nitrogen diperbesar menjadi 2 kali V1, maka suhu gas nitrogen tersebut berubah menjadi, gimana caranya? Kita punya hubungan kecepatan itu sama dengan akar dari 3kT dibagi M. Gitu kan? Nah, persamaannya. Persamaan ini kan kita lihat sebanding dengan akar dari T. Kalau yang lainnya kita anggap sebuah konstanta. Gitu. Yang lainnya kan konstan nilainya. Jadi udah aja, nih, V ini sebanding dengan akar T. Kalau udah gitu gimana? Maka hubungan kalau kecepatan katakanlah V sebanding dengan akar T. Kalau kita mengubah kecepatannya 2 kali semula, maka temperaturnya berapa kali semula? Ya, kita buat aja hubungan gini, P2 dibagi P1. Nah, ini sama aja dengan akar dari T2 dibagi akar dari T1. Gitu. Atau sama aja dengan akar dari T2 dibagi T1. Nah, sekarang gimana? Kan katanya si kecepatannya jadi 2 kali. Itu sama dengan 2V1 dibagi V1. Coret-coret. Nah, T2-nya berapa? Yang dicari T1-nya 300. Berarti akar dari T2 dibagi 300 sama dengan 2. Kalau kita kuadratin ini berapa? Dapat T2 sama dengan 2 kuadrat kali 300. 4 kali 300 berapa? 1200 Kelvin. Jadi jawabannya yang D. Oke. Bisa kita lanjutkan. Ini tentang teori kinetik gas. Berikutnya yang nomor 7. Nah, ini tentang gerak lurus sebenarnya. Ya. Kalau ini gimana? Nah, kita lihat ini gini. Seorang sopir sedang mengendarai sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan tetap 25 meter per sekon, katanya. Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, diperlukan waktu 0,01 sekon bagi sopir untuk bereaksi dan mengerem. Awalnya kecepatannya tetap sampai selama berapa? Selama 0,01 detik, kecepatannya masih tetap nih. Nah, sampai sini kecepatannya masih tetap. Karena P1 ini juga P1. Satunya nilainya berapa? 25 meter per sekon. Ini juga sama. 25 meter per sekon. Ya kan? Ketika sopir melihat seorang anak yang tiba-tiba menyeberang jalan, ada anak yang di sini
Nyebrang. Nah, perlu. Oh, bukan di sini maksudnya nyebrangnya tadi, ya melihatnya si anaknya di sini nyebrang, tapi kan melihatnya dari sini, mulai dari sini. Nah, mulai dari sini ke sini tuh butuh waktu 0,01 detik bagi sopir untuk beraksi, dan akibatnya mobil melambat dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat dan berhenti. Jarak total yang ditempuh mobil tersebut sejak anak melihat anak menyeberang hingga mobil berhenti adalah, oke, jadi saya sedikit ada buat kesalahan, maksudnya gini, ini masih belum berhenti ya. Nah, si anaknya nggak di sini, katakanlah di sini nih anaknya. Nah, di sini masih 0,01 detik, masih kecepatannya tetap. Nah, habis itu kan dia ngerem, ngerem, ngerem. Oke. Nah, baru di sini kecepatannya, oh, dari sini ke sini itu membuat percepatan. Percepatannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Gitu. Kalau gitu kita punya dua buah jarak, ini katakanlah S1 dan ini adalah S2. Nah, S total bisa kita cari sama dengan S1 ditambah S2. Nah, S1-nya ini kan kalau dia masih GLB, berarti kecepatnya kita buat aja kecepatannya dikali waktu. Gitu. Tambah, nah S2 ini gimana caranya? Kita punya persamaan GLBB. Ketika mobil dia sampai 0, mobil berkecepatan awal sampai mobilnya 0 memiliki percepatan, kita punya persamaan GLBB bahwa pada saat 0, ini aja deh, VT kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 2S dikurangi 2 dikurangi dikurangi 2 dikali A dikali S gitu. Nah, ini kan ketika kecepatan akhirnya 0 ya. Oke. Kecepatan akhirnya 0 berarti kan ketika bendanya sudah diam, ini kan jadi 0. Ini sama dengan 0, 0 sama dengan ini V-nya yang saya maksud adalah V1 sama ya di sini juga. Ya, ini V1. Berarti kan ini V1 kuadrat dikurangi 2 dikali A dikali S. Ya. Kalau gitu S yang kedua ini S2 di sini S2. Nah, S2-nya ini adalah V1 kuadrat dibagi 2A. Masukin aja. Berarti ini V1 kuadrat habis itu dibagi 2 kali percepatan. Masukin aja V-nya berapa, yang satunya V1 maksudnya. V1-nya adalah 25 meter per sekon, habis itu dikali T-nya berapa, 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2 atau ya 0,25 jadinya nanti. Ditambah, nah ini V1 kuadrat, V1-nya berarti kan 25 kuadrat dibagi 2 kali 5, 2 dikali 5. 2 kali 5 berapa? 10 ya, 10. Kalau gitu ini jawabannya berapa? Itu berarti 0, oh bukan 0,01, salah, maaf ya. Ini tuh 0,1 ya, ini 0,1, 0,1, 0,1 detik, 0,1 detik. Nah, habis itu ini gimana? Jadi 10 pangkat min 1 gitu ya. Oke, ini jadi 2,5. Ini yang masuk siapa? 2,5 meter ditambah
Berapa nih? 625 bagi 10, berarti 625 bagi 10, 62,5 meter. Jadi jawabannya yang 65 meter. Jawabannya yang E. Oke. Ya, berikutnya. Baiklah, soal berikutnya masih soal tentang gerak lurus. Ya, jika kecepatan rata-rata sebuah benda sama dengan 0, maka kecepatan rata-rata itu gimana? Kecepatan rata-rata itu sama dengan kecepatan rata-rata itu perpindahannya. Perpindahan dibagi waktu. Nah, berarti kalau kecepatannya sama dengan 0, kan nggak mungkin waktunya 0. Yang jelas pasti ini yang sama dengan 0. Mana jawabannya yang perpindahan benda itu sama dengan 0? Jawabannya yang B. Oke. Ya. Baiklah, soal berikutnya ini tentang apa nih? Mesin Carnot menyerap panas dan tendon panas bertemperatur 127 derajat dan membuang sebagian panasnya ke tendon dingin bertemperatur 27 derajat Celcius. Efisiensi terbesar yang dapat dicapai oleh mesin Carnot adalah gimana ini? Ya, misalnya ini saya punya Qn gitu ya. Kalau panas itu semuanya ada yang terbuang, color out, terus ada juga yang berubah menjadi usaha. Kalau gitu usaha efisiensi sama dengan usaha dibagi kalor yang masuk. Ini sama dengan apa? Usaha itu sama dengan Q yang masuk dikurangi Q yang keluar dibagi ini kali 100% ya. Oke. Ini juga dibagi Q in dikali 100%. Nah, karena suhu ini sebanding dengan temperatur, berarti bisa kita buat dalam bentuk temperatur. Ya enggak? Berarti ini sama aja dengan apa? Sama dengan T in dikurangi. Ini kan T in dibagi T in jadi satu aja. Ya, biar cepat. Itu satu dikurangi T kecil dibagi T besar. Semuanya kali 100%. Nah, ini sama aja dengan 1 dikurangi T out-nya berapa? T out-nya adalah 27 derajat Celcius. 27 ditambah 273. Nah, ini semuanya bagi 127 tambah 273. Ya, oke. Ini semuanya bisa kita bagi dengan dikali dengan 100%. 27 tambah 273 berapa? 300, yang bawah 400. Jadi 1 dikurangi 3 per 4. 1 dikurangi 3 per 4 dikali 100% berapa? Berarti 1 per 4, 100%. Berarti 100% bagi 4 ya. Ini kan 1 per 4 kali 100%. Berarti efisiensinya adalah 25%. Jawabannya yang dodol. Oke. Baiklah, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 10. Untuk mendeteksi sebuah struktur inti yang beradius 10 pangkat min 15. Ya. Seberkas elektron dari sebuah akselerator partikel ditembakkan pada sebuah target yang mengandung kerapatan inti yang tinggi jika panjang gelombang elektron sama dengan radius inti. Nah, ini kuncinya. Panjang gelombang elektron sama dengan
radius inti, maka akan terjadi efek difraksi dan ukuran inti dapat ditentukan. Dalam proses ini besar momentum elektron. Langsung aja ini pakai persamaan De Broglie. Lambda sama dengan H dibagi P, atau P sama dengan H dibagi lambda. Ya, hanya ada nih 6,63 kali 10 pangkat min 34. Habis itu dibagi panjang gelombangnya 10 pangkat. Ini kan mana tadi? Panjang gelombang sama dengan radius inti. Karena kan kita memiliki radius inti. Radius inti. Panjang gelombang ini katanya sama dengan R. Lambda sama dengan R. Kalau gitu udah masukin aja nih. R-nya adalah 10 pangkat min 15. Jadi jawabannya 6,63 kali 10 pangkat. Berapa tuh min 34 min 15? Min 30 min 15 itu min 15 min 4 berarti min 19. Jawabannya ya A. Oke. Baiklah, ini nomor 11. Kita lanjutkan ke nomor 12 sekarang. Nomor 11, sorry. Nah, dawai gitar di sini panjangnya 1 meter dan massa 10 kg. Oke, nah bunyi nada atas ke 1 pada frekuensi 400 Hz. Berapakah besar tegangan pada dawai gitar tersebut? Ada dawai gitar. Nah, dawai gitar tuh gini. Kira-kira. Itu frekuensi nada dasarnya, kan ini berapa? L-nya ini sama dengan berapa lambda? Setengah lambda. Kalau gitu, lambda 0 maksudnya ya. L0. Kalau itu lambda 0 ini sama dengan 2 kali L. Kalau gitu, nanti si frekuensi ini adalah V dibagi lambda 0. Nah, ini sama dengan V dibagi 2L. Gitu ya. F0. Nah, kalau kita lanjutin, nanti si F1 ini bentuknya kira-kira, karena nanti si L ini akan punya hubungan L1. L1-nya itu akan sama dengan 3/2 lambda. Gitu kira-kira. Kalau dilanjutin terus saja, 3/2 itu berarti 1,5. 1,5. Nah, sorry, ini kurang sedikit seimbang. Ya kira-kira dibuat lagi deh, nggak apa-apa. Nah, ini L0, tadi L0, ini sekarang L1. Nah, L1 itu berapa? Lambda 3/2 lambda 1. Kalau gitu F1 itu sama dengan V dibagi lambda 1. Lambda 1-nya adalah 2/3. Ya, dari sini lambda 1-nya adalah 2/3 L. Ini sama dengan V dibagi 2/3 L. 2L gitu. Atau 3-nya sekarang pindah. Sorry. Bukan. Nambah 1 harusnya ya. Maafkan saya. Jadi maksudnya ini tuh ini. L1 berarti lambda 2/2. 2/2 lambda 1. Kalau gitu nambah 1/1. Nambah setengah-setengah ya. Udah nambah setengah-setengah berarti. Nah, ini frekuensi nada atas pertama. 2/2. Kalau gitu si lambda satunya ini adalah lambda atau 2/2. Lambda satunya berarti 2/2. 2/2. Nah, dan seterusnya nanti bisa kita lihat tuh di sini tadi F0 sama dengan ini tuh sama dengan 0 ditambah 1 dikali V bagi 2L. Kalau F1 ini tuh sama dengan 1 ditambah 1 dikali V dibagi 2L. Dan seterusnya kalau kita buat Fn itu sama dengan N ditambah 1 dikalikan V dibagi 2L. Kira-kira begitu. Itu bentuk umum.
frekuensi nada dasar dari dawai. Untuk N mulai dari 0 nada dasar, 1 nada atas pertama, 2 nada atas kedua, dan seterusnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya berapakah tegangan besar tegangan pada dawai pada nada atas pertama. Nada atas pertama berarti F1 ya yang ditanyakan. F1 sama dengan rumusnya tadi 1 tambah 1 berarti 2 V per 2L atau V per L. V per L sama dengan L-nya berapa? Ini kan L nih. L-nya 1. Oke, berarti ini sama aja dengan V. V itu kan akar dari F L dibagi akar F dibagi mu. Mu-nya adalah M per L atau jadi FL per M. Oke, ini F1 ini berapa diketahui? Berarti ini 400 sama dengan akar dari gayanya yang dicari. Nilai L-nya adalah 1 dikali 1. Masanya berapa? Masanya 10 gram. 10 gram itu adalah 10 dikali 10 pangkat berapa? Min 3. 10 pangkat min 3 itu 10 pangkat min 2. Kalau gitu kita tahu nih 400 pangkat 2 itu sama dengan ini akar dari F dibagi semuanya 10 pangkat min 2. Ya, udah deh dapat kalau gitu. Sekarang nilai F-nya sama dengan 4 kuadrat itu 16 kali 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat min 2 jadi sama dengan 16.600 Newton. Jawabannya yang E. Ya, jawabannya yang E. Mari kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 12 tentang optika geometri. Deskripsi bayangan sebuah benda yang terletak 20 cm di depan sebuah cermin sferis cembung berjari-jari 60 cm adalah gimana? Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan diskusinya. Tadi kita sekarang di cermin cembung ya, cermin cembungnya cermin negatif. Berarti kalau cermin negatif, si titik fokusnya itu minus setengah kali R. Jari-jarinya adalah 60, berarti fokusnya minus 30 di sini kira-kira. Minus 30. Nah, terus katanya benda tersebut terletak 20 cm di depan cermin. Ada benda. Kalau ada benda kira-kira gini, nah nanti kalau kita menggunakan sinar yang datang, itu kan difokuskan ke titik fokus, diteruskan ke titik fokus. Itu yang pertama. Terus ada juga sinar yang datang menuju ke titik fokus, ke sebuah benda yang lewat ke bendanya. Ada sinar yang lewat ke benda menuju nah, berikutnya ada sinar yang lewat sinar yang melewati benda, kemudian dia diteruskan menuju ke titik fokus. Nah, ini sinar kedua, ini sinar pertama atau sinar kedua. Tadi ada sinar pertama ya, ini sinar pertama. Nah, nanti kalau gitu si bendanya ada di mana? Ya, ya. Nanti bendanya ada di sebentar. Sebenarnya kita sedikit membuat kesalahan dulu di sini. Jadi sebenarnya gini ceritanya tuh, sifat-sifat cermin cembung ya. Jadi kalau ada
sinar yang melewati sebuah benda nanti dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus, berarti ke atas pemantulannya dari sini. Nah, pemantulan itu dari atas, dari sini. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua gimana? Sinar yang seolah-olah menembus menuju ke titik fokus, lalu dipantulkan lagi ke sini. Nah, ini dipantulkan. Karena kan tadi datangnya dari sini, seolah-olah menuju titik fokus, nanti dipantulkan. Oke, kalau tadi sinar yang ini datang melewati benda, dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Yang pertama. Nah, terus yang kedua. Yang kedua ini perpanjangannya kira-kira di sini. Kan ada pertemuannya tuh. Ya, ada pertemuannya. Titik potong bendanya di sini. Nah, itu dia. Perpanjangan dari pantulan yang warna merah ini ke arah kiri ditambah potongan dari perpanjang berasal dari asal mula sinar warna kuning ini. Nah, titik potongnya ada di sini dan itu adalah bayangan. Bayangannya lebih kecil. Ya. Oke. Nah, bisa kita jawab sekarang. Kalau gitu kita punya persamaan pembuat cermin. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Oke. Fokusnya berapa? Fokusnya adalah 30 min 1/30 sama dengan 1/S. S-nya berapa tadi? 20 ya. 1/20 ditambah 1/S aksen. 1/S aksen. Yang ditanyakan apa? S dulu deh. Nanti S sebagai S aksen bisa dapat. Oke. Perbesarannya maksudnya. Oke, kita bisa cari pakai persamaan apa nih? Mudah aja nih, pindahin 2 seperti 1/S aksen sama dengan minus dari 1/30 tambah 1/20. Itu sama dengan berapa? Minus 30 ditambah 20 dibagi 30 kali 20 kali 20 gitu ya. Nah, ini adalah 1/S aksen. Kalau gitu S aksennya adalah perkalian minus ya. 30 kali 20 bagi 50. Berapa nih? 3 kali 2. 6 ya. 6. 600. Dibagi berapa nih? 30 kali 20, 600. 30 tambah 20, 50. Ya, 60 bagi 5 berapa? 12. Minus 12 cm. Minus artinya si bendanya memang ada di dalam cermin di sini. Kan tadi negatif di sini. Negatif 30, fokusnya aja minus 30 di dalam cermin di sini. Oke, berarti minus 12 tegak diperkecil atau diperbesar berapa kali gitu ya. Nah, diperkecilnya gimana caranya? Kita membuat perbesaran cermin. Perbesaran cermin itu M. Sama dengan S aksen aja dibagi S line plug. Sama dengan S aksennya berapa? 12. Minus 12 dibagi berapa? S-nya 20. Ya. Berapa ini? Dibagi berapa? Dibagi 4. Dibagi 4 itu adalah 3/5. 3/5 kali lebih kecil. Gitu ya. Berarti maya, karena di dalam cermin, kemudian tegak, dan diperkecil atau diperbesar 3/5 kali.
Diperbesar 3/5 kali itu maksudnya adalah diperkecil. Jadi jawabannya yang C. Oke. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 13 sekarang. Nah, 4 buah muatan, ada 4 buah muatan, masing-masing Q1 sampai Q4 terletak di titik sudut-sudut bujur sangkar bersisi 0,2. Ini kan ada muatan, bujur sangkar gitu ya. Katakanlah ini Q1, terus ini Q2, terus Q3, dan Q4. Oke, terletak di titik sudut bujur sangkar bersisi 0,2. Dari sini ke sini 0,2. Begitu semuanya sama sisinya 0,2, tapi nanti bisa kita cari nih. Nah, jarak sini ke sini itu pasti 0,1 akar 2. Kan dari sini ke sini akar 2, berarti setengah sisi melintangnya akar 2. 0,2 akar 2. Kalau setengahnya berarti 0,1 akar 2 setengahnya. Epsilon O adalah permitivitas vakum, maka potensial listrik di titik bujur sangkar di sini. Di titik tengah bujur sangkar. Potensial listrik di titik tengah bujur sangkar itu berapa potensialnya? P. Ya, potensial listrik di titik tengah bujur sangkar itu adalah sama dengan penjumlahannya aja, penjumlahan dari K I per R itu sama dengan K dikali Q1 dibagi R-nya kan sama, udah kita keluarin aja R gitu, berarti Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Oke, kesini dulu, berarti K-nya kan sama dengan 4V epsilon 0, berarti kan R, nah ini berarti 1/4V epsilon 0, ini K, nilai K, kita tahu sama dengan 1/4V epsilon 0, terus R-nya berapa? 0,1 akar 2, 0,1 akar 2 dikali Q1, penjumlahannya adalah 0,1 min 2 tambah min 1 tambah 1 berapa nih? Min 2 mikrokolom. Min 2 ditambah min 1 ditambah 1 ditambah 1. Ya enggak? Min 2 min 2 min 1 min 1 1. Oke. Ini mikrokolom 10 pangkat min 6 mikro. Oke, berarti ini min coret min 2 tambah 1 berarti min 1. Berarti ini sama dengan min 1. Min 1 per berapa nih? Dikali akar 2 per akar 2 deh. Kali akar 2 per akar 2. Berarti akar 2 kali akar 2, akar 2 ini hilang, berarti min 1 per 0,8. 0,8 itu 4/5. 4/5. 0,8 tuh. Pi epsilon 0. Gitu kan. Berarti per R. Nah, satuannya sekarang udah mikrovolt. Karena kan tadi mikronya masih ada. Terus voltnya memang satuan potensial listrik. Berarti mikrovolt. Ini sama dengan, nah 5-nya bisa pindah ke atas. Ada akar 2 tadi. Ini ada akar 2 di atas. Ya. Jadi akar 2. Berarti minus 5/4. Minus 5 akar 2 bagi 4pi epsilon 0 microvolt. Jadi jawabannya yang mana? Minus 5 akar 2 dibagi 4 pi epsilon 0 minus 5 akar 2 dibagi 4 pi epsilon 0 mikrovolt. Jawabannya yang B. Minus 5 akar 2 dibagi 4 pi epsilon 0. Ya, nomor 14 sekarang kita lanjutkan. Di sini apa ceritanya? Dua buah muatan. Yuk. Baiklah,
Kita lanjutkan tadi, jadi dua buah muatan titik masing-masing, ini ada muatan titik. Misalnya ini Q1 sama dengan 10 ya mikrocoulomb. Terus Q2 itu adalah 4 mikrocoulomb. Terpisah sejauh berapa? Jaraknya adalah R, katakanlah 10 cm. Ya, 10 cm. Kedua muatan tersebut berada dalam medium yang memiliki permitivitas, katakanlah epsilon relatif sama dengan 3. Berapakah gaya yang bekerja pada muatan? Langsung aja, ini sama dengan K dibagi epsilon relatifnya dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Nah, ini kan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dibagi 3 dikali Q1-nya adalah 10 kali 10 pangkat 6 dikali Q2-nya adalah 4 dikali 10 pangkat 6. Habis itu dibagi semuanya berapa? 10 kali 10 pangkat 2. Ini coret-coret berapa nih? 9 bagi 3, 3 kali 4 yang ada angka 12, ada 12. 9 bagi 3, 3 kali 4 yang ada angka 12, cuma ada 1, jawabannya yang B. Oke. Jadi jawabannya 12 Newton. Oke. Ya, soal nomor terakhir bisa kita kerjakan cepat aja nih. Sebuah benda nih, ya, berikutnya sebuah benda tergantung pada neraca pegas dalam elevator. Pembacaan skala pada neraca pegas adalah TI ketika diam. Nah, ketika diam misalnya. Neraca pegas tergantung pada elevator. Dikatakanlah ada pegas. Nah, yang terbaca ternyata tegangannya ini sama dengan TI. Ini saat diam. Resultan gaya kan sama dengan 0, berarti sama TI ini sama aja dengan berat sebuah benda digantung pada sebuah neraca pegas. Nah, ini kan dia punya pegas, punya berat, katakanlah W gitu ya. W gitu, W massa benda dikali gravitasi. Nah, saat bergeraknya kemana? Kemudian dipercepat ke bawah katanya. Oke, elevatornya dipercepat ke bawah dengan percepatan A. Otomatis apa yang terjadi? Kalau tadi kan ada tegangan tali ke atas, berat ke bawah. Nah, sekarang sesuai arah gerak benda, itu kan resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Karena ke bawah berat, terus ke atasnya arah T, tegangan tali ke atas, berarti kan W dikurangi T sama dengan massa kali percepatan. Kalau kita buat percepatannya positif ke situ. Kalau gitu si T-nya itu yang baru nanti sama dengan W dikurangi MA. Nah, W-nya ini kan kita udah tahu sama dengan TI tadi. TI ya dikurangi. Nah, di mana masanya itu sama dengan TI dibagi G. Gitu. Waktu tegangan awal dibagi G kali percepatan. Nah, ini tegangan ketika bergerak. Tegangan ketika bergerak itu sama dengan tegangan ketika diam dikurangi tegangan diam dibagi G kali A. Ya, berarti tegangan ketika bergerak, tegangan ketika diamnya adalah ya ini TI. Karena kita tahu si percepatannya adalah 5, gravitasinya 10, berarti ini sama dengan TI dikali 5 dibagi 10. Berapa nih? Setengah. 5 per 10 itu setengah. 1 kurang setengah, berarti sama dengan TI per 2. Ya. Berarti tegangan ketika bergeraknya itu setengah kali tegangan ketika diam. Ketika si elevatornya bergerak dengan percepatan 5 meter per sekon. Kuadrat dan gravitasinya di bumi katakanlah 10 meter per sekon kuadrat. Jadi itu jawabannya yang mana? Jawabannya yang D.
Baiklah, adik-adik beserta adik sekalian, untuk sementara ini kita cukupkan dulu pembahasan diskusi tentang soal PL5. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat, semoga semuanya sukses di bulan puasa ini dan saat UTBK nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.